Beginilah aktivitas Ahmad Riza Wadullah, seorang jurnalis yang pernah terpapar virus COVID-19. Sebagai penyintas COVID-19 yang sudah sembuh dari COVID-19 dan sudah pernah mendonorkan darahnya untuk sesama penderita COVID-19, kini ia sudah bisa beraktivitas seperti dulu lagi. Ahmad Riza Wadullah sebelum masuk ruangan kantor terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan bersiap untuk memasuki ruangan kerjanya. Ahmad Riza Wadullah sebagai jurnalis, baginya menulis berita adalah sudah bagian yang tak terpisahkan dari pekerjaan sehari-harinya. Ahmad Riza Wadullah menceritakan pada saat pertama kali divonis COVID-19 dia cukup kaget. Ia menceritakan pada awalnya sore hari merasa kurang enak badan dan meriang. Kemudian ia menjauh dari anak dan istrinya karena tahu kondisi gejala seperti itu mirip dengan COVID-19. Awalnya saya mengalami gejala panas meriang gitu sejak sore, kemudian karena saya sudah curiga dengan kondisi badan, kemudian saya menjauh sementara dari anak sama istri saya. Kemudian yang benar saat pukul 1 malam gejala anosmia mulai muncul. Saya nggak bisa lagi nyium bau, nggak bisa lagi merasakan apapun, walaupun hidung waktu itu nggak tersumbat begitu. Sampai esok harinya saya konsultasi sama bidan desa setempat, disarankan untuk langsung menjalani isoman untuk beberapa hari. Kemudian setelah itu saya melakukan swab, ternyata juga hasilnya positif. Awal mendapat hasil itu tentu pertama kaget gitu, kaget, bingung, saya mungkin sudah tahu resikonya karena saya juga setiap hari nulis berita tentang itu, tapi kemudian menyampaikan itu kepada keluarga tentu juga tidak mudah gitu. Akhirnya apapun resikonya saya harus tetap menyampaikan, dan alhamdulillah keluarga juga bisa menerima. Dan setelah itu juga saya isolasi di rumah tersendiri dengan rumah induknya. Memang ada rumah kecil begitu di rumah saya untuk saya tempati sendiri. Kemudian istri dan anak saya numpang di rumah ibu di rumah. Selama isolasi mandiri ya obat pasti disuplai dari puskesmas. Obat dan vitamin disuplai dari puskesmas untuk meredakan gejala, vitamin juga untuk nambah imun. Dukungan dari desa kebetulan juga untuk makanan sehari, karena kita harus isolasi sekeluarga, walaupun tempat bisa kita isolasi keluarga. Kebutuhan makan dan kebutuhan pokok lainnya bisa disuplai dari desa. Tapi yang jelas kalau saya sih nggak mau sampai saya merenung sendiri. Artinya menurut saya kan bahaya ketika saya merenung sendiri, karena lebih banyak merenung juga akan lebih banyak memikirkan kesedihan gitu, yang tentunya akan berimbas buruk kepada imun. Jadi saya lebih banyak ketika saya nganggur, saya biasanya masih nyari berita, konfirmasi lewat telepon kepada narasumber-narasumber yang bisa diakses melalui telepon, atau juga nelpon teman-teman yang lagi di luar, entah itu video call, entah sekedar guyon, entah sekedar apa. Mereka juga harus tahu kalau saya positif, artinya mereka juga jangan mendekati saya dulu, dan mereka juga ngasih support juga dengan telepon itu. Mereka juga ngasih support ke saya untuk kemudian cepat sembuh, untuk terus semangat. Jadi itu juga akhirnya nambah semangat saya untuk cepat sembuh. Kepada seluruh masyarakat, COVID itu ada. Yang jelas tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jangan sampai stres. Bagi yang sedang isolasi mandiri, tetap semangat. Semuanya bisa kita lalui kok. Asal imun baik, asal semangat ada, insya Allah semuanya pasti bisa sembuh kembali seperti biasa. Dan buat orang yang tahu sahabatnya atau temannya atau keluarganya sedang melakukan isolasi mandiri, jangan dikucilkan. Para penyintas, para survivor yang sedang berjuang dengan COVID butuh lebih banyak dukungan daripada mereka yang ada di luar. Ahmad Riza Wadullah berpesan kepada masyarakat bahwa COVID itu ada. Ia berpesan tetap patuhi protokol kesehatan, jaga imun, jangan sampai stres,
Bagi yang isolasi mandiri tetap semangat, semuanya bisa dilalui. Asal semangat, ada imun baik, pasti akan cepat sembuh. Dari Jombang, Tim Liputan TV7 News.